للمعلم الطلاب ومسهل الخير لمن يتعلم ثم الصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه يعظم يا ربنا كفر عنا ذنوبنا ووالدينا ولمن هو مسلم ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقوم آمين 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 ويا فتاح آمين 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 ويا عليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa masyayikhina muallimina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap jamaah musalla al-jihad, ketua majelis ta'lim dan seluruh pengurus, seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali untuk melanjutkan pengajian kitab Silatul Taufik. Pembahasan kita yang terakhir kemarin tentang puasa, masih tentang puasa. Terakhir kemarin itu pembahasan siapa saja orang yang wajib berpuasa dan juga apa saja yang harus dilakukan ketika seseorang berpuasa. Yang dimaksud di sini adalah niat. Niat itu dalam setiap ibadah hukumnya wajib. Setiap ibadah harus ada niatnya. Karena sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Semua amal ibadah itu binniyat, tergantung dengan niatnya. Sah tidaknya ibadah itu juga tergantung niatnya. Ibadah yang sifatnya ini melakukan, yang sifatnya ini membuat atau mengadakan pekerjaan, maka diwajibkan niat. Lain hal dengan ibadah yang sifatnya itu meninggalkan. Kalau yang meninggalkan itu tidak harus niat. Contoh meninggalkan atau menghilangkan. Kita mencuci pakaian najis misalnya. Ini mencuci adalah menghilangkan najis, maka tidak perlu niat, nggak apa-apa. Karena ini dari bab atau dari bagian menghilangkan sesuatu. Atau meninggalkan maksiat. Kita meninggalkan maksiat itu tidak niat juga nggak apa-apa. Begitu diajak mampir, kita nggak mau mampir, udah nggak usah pakai niat, udah dapat pahala. Tapi kalau untuk ibadah-ibadah yang sifatnya itu fi'li, ibadah-ibadah yang sifatnya itu melakukan pekerjaan, maka disyaratkan niat. Demikian juga puasa. Nah, pada pembahasan yang berikut ini di halaman 54, ini adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Halaman 54, saya baca naskahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wal imsaku 'anil jima'i wal istimna'i wal istiqaati. Dan yang wajib bagi orang berpuasa itu menahan diri 'anil jima'i, dari jima, bersetubuh atau hubungan suami istri, wal istimna'i, dan mengeluarkan mani, wal istiqaati, dan memuntah dengan sengaja. Wa nirriddati, dan juga mencegah dari murtad, wa andukhuli ainin jaufan, dan dari memasukkan benda jaufan ke dalam rongga tubuh, illa riqahu al-khalisa at-tahira, kecuali ludahnya sendiri yang murni dan yang bersih, min ma'danihi, dari perutnya. Wa alla yajunna, dan hendaklah tidak gila orang yang berpuasa, walau lahdatan, meskipun hanya sebentar. Wala yumaraihi kulla yaumin, dan hendaklah orang yang berpuasa tidak ayan. Ayan di sini artinya ayan sama juga nih, mu'malai ayan, sepanjang hari dia berpuasa. Ini adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Artinya kalau ini membatalkan puasa, maka dalam pelaksanaan puasa kita harus tinggalkan ini, harus imsak. Imsak di situ oleh pengarang, oleh penterjemah di sini
sebutkan meninggalkan. Imsak itu memang meninggalkan, menahan diri artinya meninggalkan. Yang pertama, meninggalkan dari menyetubuhi istri atau jima, karena ini termasuk yang membatalkan puasa. Membatalkan puasa bukan hanya makan, bukan hanya minum, tapi hubungan suami istri ini juga hukumnya membatalkan puasa. Hubungan suami istri ini udah pada kawin semua ya, paling Pak Adil sama Ali yang belum itu. Ya, hubungan suami istri ini juga bisa membatalkan puasa kedua-duanya tentunya. Istrinya batal, suaminya juga batal. Hanya saja nanti ada pembahasan di bab berikutnya, perbedaan hukuman untuk istri dengan suaminya. Suami yang membatalkan atau yang batal puasanya di siang-siang Ramadan sebab jima, maka dia selain mengkodok puasanya satu hari itu, ditambah dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Suami, istri mah kagak. Istrinya enggak. Istrinya cukup mengkodok yang hari yang ditinggalkan saja. Itu bedanya. Beda antara hukuman suami dan istri yang jima. Bagaimana kalau hubungan yang diharamkan, apalagi makinan itu hubungan yang diharamkan sama istri aja tidak boleh, apalagi hubungan-hubungan yang diharamkan. Maka ini juga membatalkan dan juga tentu larangannya, keharamannya ini sangat keras dan benar-benar diancam oleh Allah. Kemudian yang kedua, selain itu istimna. Istimna itu adalah mengeluarkan mani, hadirin. Mengeluarkan mani dengan sengaja itu artinya istimna. Apa kata itu, onani gitu ya. Onani, fikih memang harus begitu. Onani atau masturbasi, mengeluarkan mani dengan sengaja, ini juga membatalkan puasa, tidak boleh. Bagaimana kalau kita mimpi? Kalau kita mimpi kemudian keluar mani, yang ini tidak membatalkan puasa, tetap sah puasanya. Yang membatalkan itu adalah yang mengeluarkan mani dengan tangannya sendiri atau tangan orang lain. Tangan orang lain gimana? Istrinya misalnya, saya emang nggak jima Ustaz, saya ngeluarin mani doang, batal juga. Meskipun dengan tangan istrinya, meskipun dia tidak jima tapi hanya minta tolong istrinya, tetap membatalkan puasa. Ini istimna namanya. Kemudian yang berikutnya yaitu istiqoah. Istiqoah ini muntah, tapi muntahnya dengan sengaja dimuntah-muntahin. Perut kayaknya kagak enak banget nih, enak rasanya. Ini kalau udah muntah legaan rasanya, begitu ya, kayak gitu. Badan gak enak, kalau udah muntah itu rasanya enak, badan rada plong rasanya. Nah, sengaja kita muntah-muntahin. Ada sumprit ya yang buat makan mie itu, iya, dicolok-colokin aja itu tenggorokan, muntah bener, batal kalau disengaja. Bagaimana kalau tidak disengaja? Nggak batal. Tidak disengaja ini termasuk sesuatu yang sifatnya itu terpaksa, makruh, bukan makruh dalam segi hukum lawannya sunnah, bukan. Dia itu terpaksa atau terkalahkan dengan dorongan itu dari perutnya, emang udah dorong, nembak, emang nggak disengaja. Nah, yang seperti ini nggak batal. Naik bis misalnya, mudik pulang kampung, muntah, kalau tidak disengaja tidak batal. Yang disengaja adalah istiqoah. Istiqoah yang artinya muntah dengan sengaja. Jamaah rahimakumullah, muntah di sini memang ada semacam salah persepsi, salah duga kita bahwa yang membatalkan itu adalah kembalinya atau tertelannya kembali benda yang sudah keluar dari mulut. Sebenarnya yang membuat batal bukan itu. Contoh begini misalnya, kalau muntah misalnya, muntah sengaja dimuntahin sama kita, batal. Ini yang membatalkannya adalah muntah dengan sengajanya itu sendiri. Jadi bukan tertelannya kembali sesuatu yang sudah sampai di mulut. Bandingkan dengan muntah gak disengaja. Ada orang puasa, dia muntah gak disengaja. Nah, harus hati-hati nih. Sisa-sisa yang di mulut kalau masih ada harus dikeluarin semua. Kalau itu balik lagi ke tenggorokan, batal. Maka harus benar-benar, kecuali kalau yang di sini, batas tenggorokan. Kita kenal batas tenggorokan itu kalau dalam tajwid disebut dengan huruf halak. Tahu huruf halak ya?
ya. Izhar kan ada izhar halqi. Hurufnya apa aja tuh? Hamzah, ain, ha, ain, wain, ha, kha. Satu lagi ha, ya. Ha, kha, ha. Satu lagi hamzah, ain, wain, ha, kha sama ha besar. Itu disebut huruf halak karena tempatnya di sini. Tempatnya di tenggorokan, halak. Nah, ada bagian yang paling luar, bagian tenggorokan kita yang paling luar itu adalah tempat di mana masih ditolerir atau masih ya dimaafkan kalau memang sampainya sampai sini. Huruf yang paling luar itu a. Ya itu kalau ya bicara tajwid. Nah, ludah muntah yang sudah keluar kalau baru sampai sini saja ketelan lagi nggak apa-apa. Tapi kalau udah keluar dari halak, udah sampai mana? Udah sampai makhrajnya huruf mim, sampai bibir, ketelan lagi batal. Begitu juga udah sampai gigi atau sudah sampai lidah, ketelan lagi batal. Makanya kalau muntah tanpa disengaja nggak batal, tapi hati-hati sisa-sisanya itu harus benar-benar kita buang, kumur karena bisa membatalkan. Kalau balik lagi perut membatalkan, karena itu termasuk sesuatu yang sudah di luar masuk ke dalam rongga lewat tenggorokan. Muntah membatalkan puasa ini karena muntah dengan disengaja ini, bukan karena tadi salah persepsi, bukan karena ada yang balik dalam muntah itu pasti ada yang balik lagi ke tenggorokan, bukan. Tapi muntah dengan sengaja itu sendiri bisa membatalkan puasa. Kalau tidak dengan sengaja maka tidak apa-apa, tidak membatalkan puasa. Hanya saja tadi harus hati-hati karena bisa masuk sesuatu yang sifatnya itu ada di luar, sudah di luar, kemudian masuk ke dalam rongga. Nah, ini hubungannya dengan pembahasan berikutnya, yaitu yang membatalkan puasa. Nanti pembahasan setelah ini dari murtad, menahan diri dari murtad, maksudnya yang membatalkan puasa dan harus dihindari oleh orang yang berpuasa itu adalah murtad. Jelas di sini murtad itu mengeluarkan seseorang dari statusnya sebagai ahlul ibadah. Kita kan tahu syarat sahnya puasa itu pasti yang pertama muslim, semua ibadah. Kemudian yang kedua mukallaf. Mukallaf itu akil balik, berakal balik juga. Kalau murtad berarti udah bukan muslim, dia bukan ahli ibadah lagi, otomatis ibadahnya batal seketika itu juga. Murtad membatalkan puasa. Maka dia termasuk yang harus dihindari. Orang yang murtad juga ada hukumnya dalam pembahasan sebelumnya juga kita pernah bicarakan. Orang yang murtad kemudian murtad selama beberapa tahun dan Ramadan tinggalkan, maka Ramadan yang dia tinggalkan itu wajib diqadha, wajib dibayar. Yang membatalkan puasa adalah murtad termasuk. Kemudian berikutnya yang membatalkan puasa itu adalah masuknya segala sesuatu atau benda ke dalam rongga. Jamaah rahimahullah, kaitannya dengan pembahasan yang tadi. Muntah, kalau kita tidak hati-hati udah sampai di mulut, kita nggak sengaja emang muntahnya, tapi udah sampai di mulut, masuk lagi, itu bisa membatalkan. Apalagi udah sampai di bibir misalnya, masuk lagi membatalkan. Karena tenggorokan itu rongga, jauh istilah bahasa Arabnya, rongga dalam tubuh. Termasuk juga rongga itu adalah jalan depan dan jalan belakang kita, kubul dan dubur ini termasuk rongga juga. Kalau kita tidak hati-hati saat kita berenang misalnya, puasa sih berenang kalau damai itu kentut dalam kolam misalnya, itu waktu dubur mengeluarkan air kan otomatis mengeluarkan angin kan otomatis masuk air, batal tuh yang gitu. Begitu juga saat kita buang air. Kalau buang air yang buang airnya yang langsung habis aman tuh. Tapi kalau yang kemudian agak lembek, nah ini dikhawatirkan kayak tadi masuk lagi, ini namanya masuk sesuatu yang sifatnya ain, benda yang sudah di luar masuk ke dalam rongga, itu bisa membatalkan juga. Makanya kita harus hati-hati di situ.
Kemudian yang ingin saya bahas jauh. Jauh itu rongga dalam tubuh. Termasuk rongga itu adalah telinga. Begitu juga namanya. Alhamdulillah sahlan. 2 kali lebaran, 2 kali puasa ini. Termasuk rongga itu lubang kuping, telinga, kemudian lubang hidung, tenggorokan udah pasti, kemudian tadi kubul dan dubur, itu termasuk rongga. Rongga pengertiannya adalah satu jauh, pengertiannya adalah rongga atau satu celah dalam tubuh, rongga dalam tubuh yang dia ada jalan terus atau ada jalan yang bisa sifatnya itu bisa berlanjut ke perut, itu yang namanya rongga, berlanjut ke perut. Maka telinga itu termasuk ada jalan yang nanti jatuhnya pasti ke perut juga. Kemudian hidung juga ada, pasti nanti ujung-ujungnya atau nanti kalau diteruskan bisa lanjut ke perut. Termasuk juga tenggorokan, nah tentu pasti longkongan tenggorokan dan juga dari kubul dan dubur. Bagaimana dengan mata? Ulama fikih mengatakan, ini bedanya ulama fikih dengan dokter. Al-fuqaha mengatakan mata itu tidak termasuk rongga, tapi dokter mengatakan itu termasuk jauh, karena dari mata itu bisa turun, bukan dari mata turun ke hati, bukan, tapi dari mata bisa turun ke perut. Karena memang dari mata, kalau ada air mata itu pasti turunnya kan ke hidung turunnya ke tenggorokan, ke perut juga, maka bisa membatalkan. Menurut kedokteran termasuk jauh. Nah menurut fikih, menurut ulama fikih, mata nggak termasuk itu, nggak termasuk jauh. Nah bagaimana kita pegang yang mana? Kalau kita mau pegang yang ulama fikih nggak apa-apa. Kalau kita mau pegang ulama fikih, mata lagi sakit banget, bintitan, ada merah juga, mau netesin mata pakai obat mata siang-siang Ramadan, menurut ulama fikih nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau kita mau hati-hati karena memang ada rasanya dan itu sampai ke perut, maka kita baiknya juga menggunakan pendapat yang mengatakan mata itu termasuk jauh atau termasuk rongga, bisa membatalkan. Ntar aja tunggu sampai buka. Mata, kuping juga. Jadi kayak aktivitas-aktivitas yang hubungannya dengan mandi, misalnya berendam, itu siang-siang Ramadan harus hati-hati. Mandi siang-siang Ramadan, berendam siang-siang Ramadan, karena kalau masuk itu bisa membatalkan puasa. Masuknya segala sesuatu ke dalam rongga atau jauh, istilah di sini. Kemudian hadirin, yang dimaksud dengan di sini ain atau benda. Kalau bentuknya bukan benda, tapi hanya atharnya, hanya rasanya saja, bekasnya saja nggak batal. Kalau cuma atharnya aja, bekasnya aja, sahur tadi malam jengkol, nah begitu, tahap kayaknya masih ada rasanya, ketelan lagi kayaknya rasa itu, nggak batal, nggak apa-apa. Atau udah jam 3:30 sore, orang udah mulai masak, kan ada bau-baunya itu, ada bau bawang goreng, itu masuk, nggak apa-apa. Namanya itu athar, itu bukan ain, itu bukan bendanya, tapi itu adalah atharnya atau rasanya yang seperti ini, tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan itu kalau bentuknya itu benda. Kemasukan udah ceroboh sifatnya, dia nggak hati-hati. Kemasukan semut, emang dia gak hati-hati. Yang orang bulan puasa nyari kroto, apa mau lihat sebentar apa kroto namanya? Iya, udah tahu bulan puasa masuk itu, masuk ke hidungnya batal, karena itu benda yang masuk. Kalau yang sifatnya rasa, maka tidak membatalkan puasa. Ada pengecualian di sini yang tidak membatalkan puasa, meskipun itu bentuknya benda. Pengecualian adalah ludah kita. Kalau ludah kita dan itu suci sifatnya, memang ludah yang adanya di mulut, masih di mulut, itu artinya masih ludah yang murni, belum tercampur dengan apa-apa, maka kita telan juga nggak apa-apa. Itu tidak membatalkan puasa. Ludah nggak apa-apa, asal ludahnya masih istilahnya di sini illa riqahul khalis,
ludah yang masih murni itu maksudnya belum tercampur apa-apa. Kalau udah tercampur sesuatu selain itu, misalnya gusi berdarah, ada darahnya batal, ketelan, atau sisa, udah ketahuan ada sisanya, ada sisa-sisa yang ya segede inilah, segede upil misalnya kecil gitu, ada di sela-sela gigi, campur sama ludah, ketelan batal. Nah kalau nggak ada maka tidak batal. Disunahkan sebelum, memang yang disunahkan sebelum zuhur, sebelum waktu zuhur memang disunahkan kita kan siwakan atau gosok gigi, hilangin itu bekas-bekas sisa-sisa makanan yang ada di mulut. Karena kalau ikut tertelan dengan ludah karena kita ceroboh, maka hukumnya batal puasanya. Kalau kita udah siwakan, udah gosok gigi, udah benar-benar nggak ada bekas-bekasnya atau udah nggak ada sisa-sisa makanan, kita menelan ludah, itu tidak membatalkan. Asal ludahnya ludah murni, tidak bercampur darah misalnya, dan juga masih di mulut kita. Kalau udah keluar batal, udah keluar, apa keluar mah? Ya iseng aja kumpulin misalnya, bocah jorok amat ya, dikumpulin gitu, dikumpulin di tangan, nah yang ada kayak gitu batal. Termasuk juga yang membatalkan puasa yaitu gila di sini. Walaya junnah, orang yang berpuasa ini syaratnya sah puasanya dia tidak boleh gila. Artinya gila bisa membatalkan puasa. Gila meskipun sebentar itu membatalkan puasa. Gila. Orang misalnya dia hilang akalnya karena memang kambuh, penyakitnya kambuh. Meskipun sesaat, kambuhnya cuma sejam gitu. Tanya ini siapa, kagak kenal. Lu siapa, nggak kenal juga. Udah terus ngomong yang lantur. Emang lagi kambuh, batal. Meskipun cuma sejam. Jam 11 sampai jam 12 zuhur misalnya, batal puasanya. Karena orang yang puasa tidak boleh gila. Atau memang yang nggak punya penyakit kambuh, emang tiba-tiba dia gila aja. Udah pengen maghrib, ternyata dia gila, mikirin apa tahu, mikirin inian politik kali, siapa capres, bikin lebaran. Iya bikin lebaran kali, siapa yang mau ngasih THR, dia gila, kurang sejam batal puasa, meskipun hanya sebentar, walau lahdotan. Lain hal dengan hilang akal yang disebabkan ayan itu hadirin mugma alaih istilahnya dalam bahasa Arab, hilang akal juga. Orang ayan itu benar-benar hilang akalnya. Seperti orang ya namanya orang ya, ayan tidak ada akalnya ya seperti orang gila. Maksudnya orang gila di sini dia yang hilang itu sebagian kesadarannya seperti orang yang memang hilang akalnya. Tapi kalau ayan ini jika tidak seluruh siang saat dia berpuasa maka nggak batal. Ada seorang puasa, kemudian dia ayan, dia puasa mulai dari subuh, bagaimana puasa dia mulai dari subuh, kemudian jam 8 kambuh ayannya, baru siuman lagi atau baru sadar lagi jam setengah 5 sore, dia melanjutin puasa, boleh kalau ayan. Tapi kalau gila tadi nggak boleh. Kalau gila walaupun sebentar batal, tapi kalau ayan boleh. Nah inilah perkara-perkara yang membatalkan puasa, bisa kita baca ulang di situ, yaitu yang membatalkan puasa adalah berhubungan suami istri, kemudian mengeluarkan mani dengan sengaja, muntah dengan sengaja, murtad, kemudian masuknya benda ke dalam rongga tubuh kecuali ludah yang masih suci, dan juga gila serta ayan yang sifatnya seluruh harinya itu ayan, mulai dari subuh sampai maghrib ayan, maka itu membatalkan puasa. Nah, dari sini ada beberapa pembahasan yang sama dengan pembahasan pelajaran-pelajaran kita sebelumnya dalam kitab Safidatun Najah. Hanya saja bedanya di sini tidak diistilahkan dengan mubtilatus shaum atau yang membatalkan puasa, tapi sama. Kemudian bab berikutnya wala yasihu shaumul idaini wa ayyamit tasyrik wa kadzan nisful akhiru min sya'bana wa yaumus syakki illa ayyasilahu bima qablahu awil qada'i aw nadrin aw wirdin.
Dan tidak sah berpuasa di 2 hari raya, wa yaumit tasyrik, dan di hari tasyrik. Hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Wa kada an-nisful akhir min Sya'bana, demikian juga tidak sah puasa separuh terakhir bulan Sya'ban, yaitu tanggal 16 sampai tanggal 30 Sya'ban. Tidak sah hukumnya. Wa yaumasyaki, dan juga puasa hari wa yaumasyaki, dan juga puasa atau yaumisyaki, dan juga puasa hari syak, hari yang meragukan. Illa ayyasilahu bima qablahu, kecuali jika dia sambung puasa itu dengan hari sebelumnya, au liqada'in, atau karena bayar utang, au nadrin, atau karena nadar, atau au wirdin, atau karena wirid. Ini adalah puasa-puasa yang dilarang terkait dengan hari-hari yang memang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Puasa yang sudah pasti dilarang oleh Rasulullah, sudah benar-benar ini memang sahih hadisnya, Rasulullah sendiri yang melarang berdasarkan sunnah hadis dan juga berdasarkan ijma, yaitu puasa hari raya. 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, ini haram hukumnya dan tidak sah puasanya. Redaksi di kitab Sulam ini la yasihu, artinya tidak sah kita berpuasa di hari raya Idul Fitri maupun raya Idul Adha, itu tidak sah. Selain tidak sah, itu juga hukumnya haram, karena itu justru mencidrai atau justru merusak prinsip dari ibadah itu. Jamaah rahimahullah, ibadah itu kan prinsipnya nurut sama Allah, tunduk dengan perintah-perintah Allah, tunduk dengan larangan-larangan Allah. Larangan-larangan Allah dan perintah-perintah Allah itu ada dan bisa kita kenal lewat Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad larang puasa 2 hari raya, ya kita harus ikut. Kalau kita tetap puasa juga, berarti kita nantang namanya kita nggak nurut. Itu yang tadi saya sebut dengan mencidrai atau merusak makna ibadah itu sendiri. Ibadah yang harusnya itu tunduk, yang harusnya itu nurut dengan syariat yang membuat syariat Allah dan Rasulnya, tapi kita terjang larangan-larangannya, maka itu mencidrai prinsip ibadah. Tidak sah, bukan hanya sekedar tidak sah, tapi juga maksiat, atau tapi juga haram hukumnya berpuasa di 2 hari raya. Kemudian di hari tasyrik, demikian juga di hari tasyrik, ini juga termasuk hari yang sifatnya itu haram untuk dipuasakan. Batal artinya tidak sah puasanya, dan juga haram karena memang dilarang oleh Rasulullah. Ayam tasyrik cuma ada di bulan Dzulhijjah. Kalau kita kenal Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 11, 12, 13 itu namanya tasyrik. Kita tidak boleh berpuasa, berarti 4 hari berturut-turut. 10 karena Idul Adha nggak boleh, ditambah lagi 11, 12, 13 tidak boleh juga, haram hukumnya dan juga tidak sah puasanya. Itu karena hari tasyrik. Hari tasyrik atau hari 13 tanggal 3, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Ini juga hukumnya tidak sah, dilarang. Nah, yang berikut ini wa kada an-nisful akhir min Sya'ban wa yaumisyaki, yang juga sifatnya tidak sah itu adalah berpuasa di separuh kedua atau separuh terakhir bulan Sya'ban dan di hari Syak. Ada 2 yang berbeda di sini. Kalau hukum yang pertama, Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik mutlak haram, nggak boleh. Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik hukumnya haram mutlak, nggak boleh, tidak sah juga. Adapun yang berikut ini, tanggal 16 separuh terakhir atau separuh kedua bulan Sya'ban, itu tanggal 16, 17 sampai tanggal 17 bulan Sya'ban. Ini hukumnya tidak sah dan haram. Dengan catatan, begitu juga Yaumus Syak, ini hukumnya tidak sah dan haram dengan catatan tidak mutlak. Catatannya apa? Illa ayyasilahu, itu kecuali yang sifatnya tidak sah itu kalau kita puasa hari
16 hari ke-16 bulan Sya'ban, ke-17, 18 itu kalau kita puasanya tidak disambung dengan puasa sebelum dan sesudahnya. Jadi memang kita begitu aja udah puasa. Memang kita di situ kita puasa, kemudian satu hari itu doang, maka puasanya tidak sah. Nggak ada apa-apa, nggak ada alasan apa-apa. Kita puasa di tanggal 16 atau tanggal 17 sampai 30 Sya'ban itu tidak sah. Hukumnya tidak sah. Begitu juga hari Syak. Nah, saya akan jelaskan dulu Yaumus Syak atau hari Syak. Yaumus Syak itu tanggal 30 Sya'ban. Kita tahu bulan-bulan Hijriah itu jumlah harinya 29. Bisa 30 kalau digenapkan, bisa dijadikan 30 kalau memang tidak terlihat hilal maka dijadikan 30. Ya, digenapkan jadi 30. Ini tanggal 29 Sya'ban. Hari ini tadi hari Selasa, ini tanggal 29 Sya'ban. Nah, sementara ini malam udah ada orang yang melihat hilal. Walaupun kita nggak tahu siapa yang melihat hilal. Wah, pemerintah juga nggak ada yang ngumumin, udah nggak ada yang ngumumin, tapi orang ramai itu udah ada yang melihat hilal. Atau yang melihat anak kecil artinya orang yang saksinya memang tidak diterima, orang yang belum balik, kemudian juga orang fasik, itu saksi bahwa aku bersaksi aku melihat hilal, itu nggak diterima. Berita tentang hilal ini kita tidak tahu persis ya dari siapa, tapi beredar di banyak orang bahwa ini udah tanggal 1 Ramadan. Nah, kemudian atau kondisinya ada yang melihat hilal tapi anak kecil dan orang rame, ini udah kata si bocah ini udah hilal di tanggal 1 Ramadan. Tapi menurut kita itu tanggal 30 Sya'ban, karena kita memandang bahwa orang yang dapat hilal itu nggak ketahuan siapa orangnya, maka kita menganggap ini tanggal 30 Sya'ban. Maka hari yang seperti ini disebut dengan Yaumus Syak, hari yang meragukan. Puasa di hari yang meragukan ini tanggal 30 Sya'ban, orang-orang udah ramai menyebutkan itu adalah bagian dari Ramadan, tapi kita masih ragu karena memang belum ada pengumuman resmi. Kita menganggapnya 30 Ramadan, maka ini juga tidak sah puasa pada Yaumus Syak ini, kecuali, jadi ada pengecualian 16, 17 sampai Sya'ban akhir itu tidak sah. Begitu juga Yaumus Syak tidak sah, kecuali kalau memang ada kebiasaan kita sebelumnya yang disebut kebiasaan sebelumnya itu wirid. Di situ wirid emang dari dulu kita mas Senin Kemis, saya tahu jamaah kan gitu semua ya. Ya, Senin Kemis, Senin Kemis itu emang udah begitu kebiasaannya. Kebetulan hari Minggu itu tanggal 15 Sya'ban, Senin tanggal 16, berarti Kamis tanggal 19. Udah kebiasaan itu nggak apa-apa yang begitu, karena sudah jadi wiridannya. Atau ada yang punya wiridan, atau ada yang punya kebiasaan. Wirid di sini bukan hanya wirid yang artinya zikir, tapi juga kebiasaan ibadah atau amalan puasa. Daud sehari puasa, sehari enggak. Minggu tanggal 15 Sya'ban. Nah, Senin tanggal 16 Sya'ban. Minggu dia enggak puasa. Nah, Seninnya berarti dia puasa. Selasa enggak puasa lagi. Rabunya dia puasa. Gitu selang-seling kalau Daud. Nah, yang seperti itu karena memang sudah merupakan wiridan dia, enggak apa-apa, sah dan boleh kalau dia jadi wiridan. Ini pengecualian pertama, boleh atau sah. Dan yang diperbolehkan juga sah lagi kalau puasanya adalah puasa qadha. Qadha ya udah tanggal 15 Sya'ban baru ingat, ya Allah belum bayar nih ya. Biasanya yang begitu biasanya orang yang punya utang banyak gitu. Punya utang banyak, ada yang punya utang dikit paling buru-buru. Ini saking enaknya ya nggak puasa gitu maksudnya. Yang nggak puasa dulu Pak, udah tanggal 15 Sya'ban kemarin utang puasa belum dibayar, nggak apa-apa, maka puasa di tanggal 16, 17, 18 buat bayar utang itu hukumnya sah dan tidak haram. Ini pengecualian. Kemudian
16, 17, 18. Hanya saja nadar, gitu ya, nadar. Satu lagi nadar. Nadar itu menggantungkan satu hajat dengan ibadah yang sebenarnya ibadah sunnah, tapi jadi wajib karena dia nadarkan. Karena saudara, nadar itu nggak boleh nadar sesuatu yang wajib. Kalau tanah yang belas laku, saya nadar pengen sholat subuh 4 kali subuh. Lah subuh mah emang udah wajib, nggak boleh nadar sesuatu yang wajib. Jadi nadar itu apa isinya? Nadar itu ibadah-ibadah selain yang wajib. Cuma karena dia sudah nadar, jadinya wajib. Seperti puasa, yang wajib kan cuma Ramadan doang. Selain Ramadan tidak wajib. Orang punya hajat, kemudian dia menadarkan dengan puasa, maka kebetulan itu jatuh tanggal 16, 17, 18 Syaban, nggak apa-apa, boleh. Hajatnya pokoknya begitu dia nadar, begitu tanah yang sebelah aku, saya langsung puasa, aku tanggal 15. Besoknya dia bayar nadar 16, 17, 18 Syaban, boleh. Yang tidak boleh kalau dia semata-mata nadar begini. Hadirin, kalau tanah yang belasan laku, saya pengen puasa tanggal 30 Syaban, itu namanya nadar dengan hari syak, khusus di hari syak, nggak boleh. Itu hukumnya batal puasanya, tidak jadi batal puasa, itu hukumnya rusak puasanya. Tapi kalau dia hanya umum, kalau hajat saya itu kabul, maka saya akan puasa 3 hari. Kebetulan 3 hari itu adalah tanggal 3 hari, kebetulan tanggal 27, 28, 29 Syaban, nggak apa-apa. Atau 28, 29, 30 dan kebetulan memang belum Ramadan, nggak apa-apa. Tapi kalau semata-mata hari syak, kalau hajat saya yang kabul, saya akan muasain hari syak, itu namanya puasa yang merusak atau puasa yang batal, karena memang dia sudah mengkhususkan hari syak. Nah, inilah perbedaan antara Yaumus Syak, hari syak, dengan separuh terakhir bulan Sya'ban, itu perbedaannya. Kalau separuh terakhir bulan Sya'ban, persamaannya itu tidak diperbolehkan kalau tanpa sebab. Kalau dengan sebab apa? Emang wiridan dia, kemudian sebab ada nadar, atau sebab emang belum bayar utang, boleh, tetap sah puasanya dan tidak diharamkan. Jadi dari sini ketahuan bahwa yang namanya ibadah atau amal atau ibadah itu harus dengan ilmu. Tanpa ilmu, tanpa kita belajar pengetahuan atau ilmunya agama itu, ilmunya amal itu, maka amal kita ditolak. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang tanpa ilmu dia ngamal, orang yang tanpa ilmu dia beribadah, maka bisa ditolak semua ibadahnya. Orang nggak tahu ilmunya. Begitu juga orang rajin banget dia puasa, udah kebetulan emang Dzul Hijjah, 10 Dzul Hijjah itu kebetulan jatuh hari Senin, nggak puasa di hari Senin. Dia punya kebiasaan Senin Kamis, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, Senin dia kagak puasa. Nah, kemudian Selasa, Rabu, Kamis, 11, 12, 13. Berarti Kamis masih ada puasa kan? Masih. Dia puasa. Alasannya apa? Lah, saya mah ini udah kebiasaan saya. Udah lama saya nggak puasa. Kemarin Lebaran hari Senin, saya udah pengen puasa aja. Mardudatun la tuqbalu. Amalnya ditolak, nggak diterima. Gara-gara apa? Gara-gara nggak tahu ilmunya. Makanya ngaji, makanya harus seperti itu. Jangan cuma gara-gara pengen banget puasa sunnah, tapi kita menerjang larangan-larangan Allah. Justru itu merusak prinsip ibadah yang intinya adalah tunduk dan nurut kepada perintah-perintah Allah, tunduk dan nurut kepada larangan-larangan Allah. Demikian kesempatan kali ini, bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.